Apa itu Alkitab? Tulisan yang langsung diinspirasikan oleh Allah. Pedoman hidup orang percaya. Kitab yang ditulis oleh lebih dari 40 nabi dan rasul. Firman Allah yang tertulis. Adalah firman Allah yang tertulis, ditulis langsung oleh para nabi dan juga para rasul, lebih dari 40 orang. Nah, tulisan mereka satu dengan yang lainnya itu tidak saling bertentangan, karena Allah sendiri yang menginspirasikannya. Berarti Alkitab memiliki otoritas penting dong dalam kehidupan kita. Tepat sekali. Ketika kita percaya kepada Allah, maka kita harus mengakui Alkitab sebagai sesuatu yang berotoritas di dalam kehidupan kita. Artinya, Alkitab merupakan dasar atau acuan kita dalam melakukan segala sesuatu. Dengan kata lain, apapun tindakan kita, apapun yang kita kerjakan harus diuji dengan kebenaran Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab adalah wahyu Allah secara langsung. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa Alkitab diilhamkan langsung oleh Allah. Tidak ada buku lain yang diilhamkan oleh Allah selain dari Alkitab. Maka dari itu, Alkitab berotoritas dalam segala aspek kehidupan kita. Artinya, Alkitab sudah sangat jelas dan Alkitab itu sudah benar, sehingga tidak mungkin akan terjadi atau didapat sebuah kesalahan. Alkitab sudah cukup dan tidak perlu ditambahkan atau dikurangi lagi. Alkitab merupakan history. His yang berarti Allah dan story yang berarti kisah. Jadi Alkitab itu adalah kisah Allah. Kisah Allah itu tidak akan berubah, baik dulu, sekarang maupun selamanya. Waktu itu tidak akan merubah kebenaran dan kecukupan Alkitab. So, gak ada lagi alasan untuk gak baca Alkitab. Allah tidak terbatas. Kita manusia adalah manusia yang terbatas. Bagaimana ya kita bisa mengenal Allah yang tidak terbatas? Mazmur 19 ayat 2 mengatakan bahwa Allah memperkenalkan dirinya melalui ciptaan. Namun, ciptaan tidak mampu membuat kita untuk mengenal Allah yang seperti apa. Agar kita bisa mengenal Allah secara khusus, baik itu natur, sifat, dan karakter Allah, kita butuh Alkitab. Allah yang dinyatakan Alkitab adalah Allah Tritunggal, yaitu 3 pribadi di dalam satu natur yang sama, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah yang memperkenalkan diri di dalam pribadi Kristus yang berinkarnasi adalah kunci kita untuk dapat mengenal Allah lebih dalam, mengenal sifat-sifat Allah, seperti yang pertama, adil, menghukum dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Yang kedua, kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas terhadap orang yang dikasihi. Yang ketiga, suci, bahwa Kristus itu tidak berdosa. Terbatasnya pikiran kita membuat kita tidak paham sepenuhnya tentang Allah. Walaupun Allah sudah menunjukkan atributnya seperti cukup pada dirinya sendiri, tidak terbatas, pribadi yang absolut, dan juga imunitabilitas Allah dan pribadi yang mutlak. Tidak semua tentang Allah tidak dapat kita pahami dalam atributnya. Kita masih bisa memahami atribut intelektual dan moral Allah. Ketiga pribadi Allah memiliki karakter hikmat ilahi, kekal, tidak berubah, mutlak, dan universal. Segala sesuatu yang terjadi, itu semua ada dalam kedaulatan Allah, yang tidak pernah terlepas dari natur kedaulatan Allah. Penting bagi kita untuk mencari dan mengenal Allah dengan benar, agar kita tidak salah dalam mengenal Allah. Yeremia pasal 29 ayat 13a mengatakan bahwa apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Jadi, mau tahu cara mengenal Allah dengan benar? Aku kasih tahu caranya. Baca Alkitab.